kita otokritiknya adalah dibuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, kelompok masyarakat untuk berdiskusi. Oh, itu yang harus dilakukan oleh Harus dilakukan pemerintah karena itu tersekat terhadap negara ini itu dibuat oleh warga Solo. Oh, berarti kerusuhan, pembakaran apa itu dilakukan oleh warga Solo. Warga Solo. Bahaya dong kalau ya begitu. Sangat bahaya, itu kan kurang ajar namanya gitu. Dia nggak berpikir menggunakan diksi-diksi itu. Kita lihat itu pesan yang diinginkan bawah itu. Ini kan rangkaian sebetulnya. Bagaimana mendowngrade Pak Jokowi ini seorang sipil, tidak mempunyai partai, mempunyai gagasan dan pembangunan yang nyata, karena mereka bukan jadi relawan. Kalau mereka menjadi relawan, mereka akan paham betul bagaimana manfaat relawan di masyarakat. Ada bencana, siapa yang pertama datang? Relawan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budius Ma'ruf Pilyang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Hari ini suasana Jakarta kondusif, ya kan, dan kita sudah tidak lagi bekerja dari rumah. Gubernur Pramono Anung sudah mencabut ya instruksi untuk bekerja dari rumah, artinya kita bersyukur TNI Polri bekerja sama dengan baik sehingga pemulihan keamanan dan situasi kondusif di Jakarta dan juga mungkin di seluruh kota di Indonesia. Dan saya masih ingin mendalami ya persoalan demo ya, unjuk rasa atau gelombang aksi yang terjadi beberapa hari yang lalu yang kemudian ditunggangi menjadi aksi kerusuhan. Dan inilah yang kita akan persoalkan. Sehingga kita mendapatkan sebuah informasi yang akurat, objektif gitu loh. Nah, sudah bersama saya seorang relawan Jokowi yang selama demo kemarin oleh sejumlah pihak dianggap yang mendalangi adalah geng Solo. Ya, kita tahu konotasi umum dari geng Solo itu selalu ke Pak Jokowi, kan kasihan juga. Saya sebagai anak Solo Mulyono juga terganggu. Nah, saya sudah bersama dengan Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokomania. Katanya sekarang sudah PLT. PLT Ketum Jokomania menggantikan Noel. Apa kabar Bung Andi? Siap. Baik. Waduh. PLT ya? Ya, pelaksana tugas saja kan. Pelaksana tugas. Karena bagaimanapun organisasi itu harus jalan. Harus jalan ya. Dan kita akan membawa nama besar juga. Siap. Ya. Oke, Bung Andi. Anda tidak merasa terganggu ketika selama demo kemarin di media sosial kita lihat. Ya tentu itu media sosial dari kubu sebelah tentunya bahwa demo ini dilatar belakangi oleh sebuah keinginan dari geng Solo ya untuk melancarkan Prabowo, maka dibikinlah kerusuhan. Anda nggak terganggu dengan isu-isu itu? Sangat terganggu kalau kita bicarakan itu. Saya bilang itu mereka itu kurang ajar betul gitu loh ya. Jadi segala cara dia akan lakukan bagaimana mendiskreditkan itu, walaupun dia mengatakan quote unquote itu geng Solo. Ya geng Solo itu kan konotasinya kan selalu dengan Pak Jokowi kan. Apapun dia akan lakukan itu. Kucing ketabrak dia juga pasti bilang itu geng Solo yang bikin seperti itu ya. Nah inilah pengalihan isu itu yang membuat kita ini merasa bahwasanya mereka ini memang ingin membuat adu domba di negara kita. Ya memang ada dapat momentum mereka nih, momentumnya seperti itu gitu kan. Nah ini kan orang-orang tipe-tipe yang pengecut ini orang-orang ini. Ya tidak mau langsung aja kita ngomong. Apalagi kayak kemarin itu saya katakan namanya siapa, Pangi Caniago itu kan. Yang waktu di satu stasiun TV itu. Itu yang orang pengamat itu ya? Iya, pengamat itu orang kurang ajar menurut saya. Kenapa? Ya kenapa? Kalau udah sebutin geng Solo itu, Prabowo juga harus keluar dari bayang-bayang geng Solo. Di mana bayang-bayang geng Solo keluarnya di situ? Pak Jokowi kan sudah ibaratnya udah ke Prabon gitu loh. Dan dia kan nggak punya data seperti apa sih, itu udah enak aja dia ngomong gitu dengan marah-marah seperti itu gitu. Menurut saya ini pengamatnya nggak laku sebetulnya gitu. Jadi dia mencari sensasi gitu loh. Ini kan kurang ajar namanya gitu loh kan. Ya kalau jadi pengamat yang benar gitu loh. Jangan mengecap sesuatu. Walaupun dia mengatakan geng Solo itu kan bisa siapa saja, geng Solo kan bisa orang. Kalau Anda mengatakan itu, satu Solo Raya itu bisa ngamuk kepada Anda. Gitu loh. Jangan seperti itulah gitu loh.
Kalau berani tunjuk aja, oh ini dari Pak Jokowi, oke, nggak kita proses lah. Kan gampang kalau begitu. Kalau gitu kan dia bermain dengan diksi-diksi ya seolah-olah tuh ingin melempar batu terus nunjuk orang lain siapa-siapa itunya. Ya nggak fair lah untuk itu. Nah inilah saya bilang dengan kita turut prihatin apa yang terjadi di Jakarta dalam minggu kemarin itu. Artinya telah dicoba betul kita baik mungkin dari luar dan juga pasti juga dari dalam itu sendiri yang ingin mencoba bagaimana pemerintahan ini yang sudah mulai ibaratnya kalau kita bilang waktu Pak Harto mau tinggal landas gitu kan. Semua program-program sudah berjalan ini mau dihancurkan begitu saja gitu loh. Tapi ini pembelajaran baik sih buat kita gitu ya. Terutama juga kita dari Jokowi Mania dan teman-teman relawan-relawan dari Pak Jokowi. Kita tetap jadi solid. Apapun itu kita tetap solid. Karena kita adalah Prabowo Gibran. Terkesan Jokowi Mania ini dan seluruh relawan Jokowi ketika ada tuduhan-tuduhan dan fitnah seperti itu cenderung diam seolah-olah, aduh kok kita ketahuan, seolah seperti itu. Sebenarnya seperti apa? Nggak seperti itu gitu loh. Memang masalahnya kita juga ruang-ruang untuk berbicara kita kan juga terbatas ya. Kalau beberapa stasiun TV ya ada yang netral dan juga ada yang tidak netral kan. Itu kenyataan yang ada gitu loh. Bung Adi tahu itu ya, mana TV yang netral, mana TV yang sengaja membuat kerusuhan. Mana yang ibaratnya artinya ya berat sebelah lah seperti itu kan kita juga tahu itu. Tapi kan kita selalu bermain dengan diksi-diksi yang tidak memancing di air keruh, tidak memancing suatu yang bersifatnya hoax kan. Kita kan melakukan itu. Dan selama ini kan kita defend untuk berbicara itu. Tapi kan masyarakat sudah menilai lah apa yang terjadi di sini ini bukan hal suatu yang kebetulan. Ada suatu skenario di situ. Ya, yang jelaskan kembali lagi kalau kita runtutin ya. Coba kita lihat. Muncullah yang namanya sekretaris bersama yang dimotori oleh Refli Harun. Oh iya. Ini kan luar biasa kan gila ini saya bilang. Ketika saya melihat itu, apakah Refli yang seorang ahli hukum tata negara ya kok berani dia membuat seperti itu? Kan pembicaraan kita ini memancing KDR terus. Apalagi dia bilang tinggal gelombang ketiga. Coba. Berarti gelombang 1, gelombang 2 dia tahu dong. Pertanyaan saya, apakah dia terlibat sebagai provokator di situ atau tidak? Atau Anda menduga, Bung Andi menduga Refli adalah bagian dari dalang yang menimbulkan kerusuhan? Nah itu kalau begitu, dia bilang ada gelombang 1, ada gelombang 2, nah tinggal gelombang 3. Ini kan pertanyaan besar. Buat saya, ini pertanyaan besar. Jangan-jangan gitu, apakah Bung Refli ini dengan teman-teman sekondangnya ini juga sebagai provokator misalnya. Ya itu perlu ditelusuri lagi kan oleh pihak kepolisian untuk itu gitu. Karena ujuk-ujuk muncul seperti itu padahal kita ini sedang dalam taraf bagaimana kita ini merangkum semua komponen bangsa ini untuk bersatu menghadapi kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi dia mau seperti itu gitu loh. Ya kan? Ini pertanyaan besar. Akhirnya apa yang terjadi? 2 bulan ke belakang itu tujuan mereka memang begitu, tujuannya ya pemakzulan akhirnya kan. Dia bicarakan itu adili Jokowi, ya kan? Kemudian ya mungkin bukan dari pihak mereka, ada yang mengatakan, oh kita serbu aja rumahnya Pak Jokowi yang di itu. Setelah ini Roni dan sebagainya itu kan, Saroni dan sebagainya tuh satu lagi kan. Dia bilang gitu. Ini kan kurang ajar kayak gitu. Artinya sebetulnya ya jangan terburu-buru lah kayak kebelet pipis gitu, bikin acara segitu gitu loh. Akhirnya kan kita bisa tahu nih. Oh. Tapi di sisi lain ya. Publik melihat mereka ini solid dan kompak. Beda dengan relawan Jokowi yang justru tercerai-berai dan bahkan konon katanya tidak solid dan tidak kompak. Tidak. Bang Budi ya. Kita ini kompak. Cuma kita ini tidak menonjolkan diri. Kan kita bilang posisi kita kan defend. Mereka ini kompak apa? Kompak dalam kebatilan. Kompak dalam apa? Pembenaran untuk argumen-argumennya. Ya kan? Dia ini kan membuat segala sesuatu yang dia akan lakukan, dia melakukan press conference. Ya itu betul. Ya kan? Di era sekarang kan justru kekuatannya press conference. Press conference ya. Artinya kan pasti ada sesuatu dong. Kenapa teman-teman relawan juga nggak membahas nama kita ini kan relawan, tapi kita ini sekarang berpikir. Ya kita ini selama ini kita defend. Tapi kita akan membuat suatu, bukan perlawan secara frontal kita langsung menyambut mereka, enggak. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah hoax. Dan juga yang kita ya
quote-unquote adalah jubir dari Pak Jokowi sendiri untuk menuntaskan masalah-masalah beliau itu, ya kita akan fight untuk itu. Ya, dan kita juga berterima kasih beberapa stasiun TV juga memberikan kesempatan kita ya untuk bisa bagaimana katakanlah quote-unquote bertarung dengan mereka dalam gagasan, bertarung dengan mereka dengan bukti-bukti yang ada. Ya, kita tidak takut untuk itu. Karena kita tahu kebenaran itu adalah di sini. Begitu. Oke, kita kembali istilah geng Solo tadi. Ya. Di dalam penjelasan mereka sekretariat bersama Refli Harun dan kawan-kawan itu yang juga ternyata ada Roy Suryo di sana, ya kan? Itu mereka juga menyebut geng Solo. Sebenarnya apa sih sebenarnya maksud geng Solo itu? Seolah-olah geng Solo itu kan geng Solo, geng itu kan kumpulan orang, ya kan? Komunitas kecil. Solo itu sebuah kota, ya kan? Nah, menggunakan kata Solo itu bisa membawa seluruh warga Solo. Ini kan bahaya. Ya. Apa menurut Anda itu salah, benar, atau kalau toh benar, siapa sih yang dimaksud geng Solo sebenarnya oleh mereka-mereka itu? Sebetulnya kalau pemakaian diksi dari geng Solo itu cukup berbahaya juga menurut saya. Karena ya Anda itu mengeneralisir sesuatu yang negatif terhadap negara ini itu dibuat oleh warga Solo. Oh, berarti kerusuhan pembakaran apa itu dilakukan oleh warga Solo. Warga Solo. Bahaya dong kalau ya begitu. Sangat bahaya, itu kan kurang ajar namanya gitu. Dia nggak berpikir menggunakan diksi-diksi itu. Walaupun kita tahu dia ditujukan adalah mantan presiden ke-7 yang notabene memang adalah kediamannya ada di Solo. Berdomisili juga di Solo kan. Kenapa dia mengatakan tidak langsung gitu loh. Kenapa dia katakan adalah geng Solo itu adalah sesuatu yang samar-samar. Padahal kalau kita bicara geng itu kumpulan. Kumpulan itu adalah warga. Ya kan? Masyarakat. Berarti dia tuju itu adalah masyarakat Solo keseluruhan. Bahwa yang mendalangi masalah-masalah ini. Ini kan kurang ajar sebetulnya kayak begitu. Ya kan? Ya. Karena mereka nggak berani mengatakan itu. Nggak gentleman ya? Nggak gentleman. Tunjuk nama aja. Ya, tunjuk nama, sebut nama, ya kan? Buktinya mana? Ayo kalau nggak ada bukti, bisa di-LP-kan lagi kita. Bisa di-LP-kan lagi. Iya dong. Itu namanya juga pencemaran nama baik. Jadi Bung Andi dalam konteks istilah geng Solo ini benar-benar ingin memberikan sebuah klarifikasi ke publik ya? Ya harus diklarifikasi di publik ini ya. Selama ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, orang-orang ini yang merasa benar dengan argumen-argumennya itu selalu menyalahkan yang namanya geng pemerintah yang terdahulu ya, notabene Pak Jokowi yang merupakan warga Solo dengan kata-kata konotasi dibilang geng Solo, ya kan? Ini persepsi saya. Iya. Saya nggak tahu persepsi mereka. Ya kalau persepsi mereka sama saya sama, dia harus berani menunjukkan namanya langsung, gitu loh. Saya masih inilah kayak model Rismond itu ya, dia kan berani. Saya kan benci sama Jokowi ya. Itu gentleman. Jangan bermain diksi-diksi itu lagi gitu kayak sorry susah lah kayak sahabatnya Bang Budi itu si Roy Suryo itu. Sahabatnya bukan. Kan selalu mengatakan bermain dengan itu ya. Apalagi dengan Bang Refli itu. Ya kan begitu. Nah, apakah perlu untuk meluruskan supaya jangan terjadi semacam penghakiman juga buat warga Solo? Apakah relawan Jokowi juga meminta apakah itu misalnya warga Solo atau tokoh masyarakat Solo untuk juga membuat sebuah pernyataan yang resmi kepada publik, kepada seluruh khalayak untuk jangan suka mengatasnamakan geng Solo untuk menuduh sesuatu yang sifatnya negatif. Perlu nggak seperti itu? Saya rasa perlu. Untuk itu, saya minta kepada warga Solo, Solo Raya ya. Ini salah satu yang menyebabkan juga ini orang-orang Solo yang hebat-hebat ini menurut saya ini juga tercederai dengan perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang selalu mengatasnamakan permasalahan-permasalahan itu dengan geng dan geng Solo pula. Dan mereka ini kan tidak berani menyebutkan siapa geng Solo, siapa orang-orangnya itu, hantu belaka atau siapapun. Tapi yang selalu katakan adalah geng Solo. Ini adalah mencederai warga Solo sebetulnya untuk itu. Karena semuanya dikonotasikan bahwa artinya kalau orang Solo pasti berbuat keonaran menurut versi mereka. Dan ini saya menghimbau lah kepada teman-teman ya, kepada warga Solo ini harus membuat suatu statement lah kepada mereka. Jangan sekali-sekali menggunakan nama kata-kata geng Solo itu. Tunjuk aja namanya langsung biar jelas dan tidak melibatkan ke kiri atau ke kanan sehingga menimbulkan suatu
ya propaganda-propaganda yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya seperti itu. Dan ini juga harus ditegaskan bisa melanggar apa yang disebut kita nggak boleh melakukan fitnahan yang sifatnya menyinggung SARA. Ini kan SARA. Betul, iya, betul. Ini kan salah satunya gitu kan. Ada satu suku kita ya yang dihina atau wah ini kemana lagi? Mesti belajar Pancasila lagi dia. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya gitu. Jangan-jangan nyanyi lagu Indonesia Raya nggak hafal, apalagi lagu Karena Pancasila. begini Bung Andi, kalau warga Solo seperti yang tadi diminta atau dihimbau oleh Bung Andi, kalau warga Solo berdiam diri saja dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, sama aja kalau kita membiarkan dan memang jangan-jangan memang warga Solo yang sebagai pelaku dari kerusuhan ini, dimotori oleh warga Solo, bisa saja ini ditafsirkan seperti itu demi membela Pak Jokowi yang difitnah, dicemarkan nama baiknya, kemudian warga Solo ngamuk dan membuat kerusuhan, kan begitu? Ya. Itulah kembali lagi tadi ya, kepengecutan mereka tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan suatu kota, suatu tempat ya, yang akhirnya mengeneralisir akhirnya semua nih orang-orang nih mengikuti kata mereka, wah geng Solo. Artinya apa? Solo ini mempunyai seolah-olah ya, Solo itu seperti daerah mafia. Kan geng. Geng konotasinya itu kan geng konotasinya kan negatif. Kriminal. Ya. Kayak mafia loh. Apalagi di Solo. Berarti itu daerah kayak misalnya di Italia. Daerah mana? Sisilia. Ini kan berbahaya disebutkan begitu. Padahal Solo ini adalah daerah yang menciptakan banyak pejabat-pejabat di Republik ini. Banyak ada berapa? 2 presiden juga lahirnya dari Solo. Ya kan, Pak Soeharto dengan Pak Jokowi. Ini nggak main-main daerah ini. Ya kan, tapi ada dibuat sekelompok orang yang mengkonotasikan jadi negatif terhadap kota Solo itu sendiri. Ini berbahaya. Ya, dan saya sepakat dengan Bung Andi, dan pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada seluruh pihak ya untuk tidak menggunakan istilah geng Solo sebagai objek atau pelaku yang Anda maksudkan sebagai biang dari kerusuhan ini adalah geng Solo. Ini berbahaya. Ya, jangan sampai kita menimbulkan isu SARA. Bisa saja ada warga Solo yang merasa tidak terima dengan tuduhan bahwa ini adalah geng Solo. Solo pun akan menyalah-nyalahkan warga suku yang lainnya sehingga isu SARA akan muncul. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau seluruh pihak untuk tidak menggunakan istilah nama kota, nama suku ya sebagai orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang berbau kriminal atau melanggar hukum. Itu berbahaya. Dan bisa terjadi juga nanti ini istilahnya yang bisa menyeret kepada persoalan hukum. Jadi dengan demikian kita berharap kalau ada pihak-pihak yang merasa wah ini terjadi karena seseorang, sebut aja seseorang itu, dan disertai dengan bukti-bukti, itu baru fair. Begitu ya? Betul, satu gitu. Benar, harus seperti itu. Dan apakah relawan Jokowi secara bersama-sama nanti akan membuat semacam press conference juga untuk menegaskan ini? Karena saya pikir ini penting, Bung Andi. Ya, selain memang kita nanti juga ada press conference ya untuk kita lagi ada pembahasan menyikapi keadaan situasi kemarin seperti apa, dan juga masukan-masukan kita juga kepada pemerintah nanti ya, termasuk masalah perkataan dari geng Solo itu sendiri juga kita akan nanti akan di press conference untuk itu dalam waktu dekat ini gitu. Dan kalau perlu dituntut orang-orang yang secara serampangan menyebut bahwa ini dilakukan oleh geng Solo, termasuk siapa tadi pengamat yang Anda sampaikan nama tadi? saya Pangi Candiago itu kan. Dia harusnya sebagai intelektual juga berpikir jangan terlihat emosional karena ketidaksukaan kita, apalagi dia seorang intelektual, itu tidak bagus. Ya, apalagi ya katakanlah seorang pengamat ya. Bolehlah Anda berafiliasi kepada sama, tapi jangan katakan Anda pengamat politik. Karena pengamat itu seharusnya netral untuk bicara itu. Dan pengamat itu kalau berbicara pun juga dia mempunyai bukti lah. Yang memperkuat dari hasil pengamatan mereka gitu loh. Tapi kalau nggak bukti kuat ya itu menyebarkan lagi fitnah dan hoax itu sendiri. Ya makanya saya pikir orang-orang kayak begini jangan-jangan hanya mencari sensasi biar naik ratingnya dan diundang lagi oleh stasiun TV, kan bisa aja begitu kan. Nah inilah, jadi kita kembali lagi, apa yang katakan geng Solo, saya menghimbau lah ya mungkin kepada para pengamat dan sebagainya, janganlah katakan geng Solo untuk itu. Sebut nama aja. Ya kan, sebutlah namanya aja, karena itu penting buat kita, jadi Anda gentleman untuk itu. Baik, nah kita melihat memang pada saat kerusuhan itu ya, ada yang menunggangi memang.
ya kan. Sebenarnya aksi unjuk rasa kan dimulai dari Pati sebenarnya, ya ketika bupatinya menaikkan pajak sampai 250% PBB-nya. Ada yang 1000%? Ada 1000%. Nah, kan berawal dari situ. Ya. Sebagai sebuah protes, kritik kepada pemerintah itu dibenarkan. Ya. Gitu. Nah, dan kemudian juga terjadi di Jakarta tanggal 25 Agustus, tanggal 24 Agustus. Dan kemudian ditunggangi oleh penumpang gelap, ya sehingga terjadi bakar-bakaran. Kemudian terjadi anarkisme, sehingga ada korban yang muncul di Jakarta, almarhum Afan Kurniawan. Ya, nah tentu ini tidak boleh terjadi lagi sikap-sikap anarkisme ini. Nah, kalau itu dianggap sebagai keteledoran dari pemerintah dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Nah, Bung Andi sebagai bagian dari pendukung Prabowo Gibran, apa komentarnya? Ya, kalau kita lihat ini pembelajaran bagus juga buat kita diuji kita kesatuan dan persatuannya kita itu dengan kondisi itu. Kalau lihat dari ini kan permasalahan karena satu adalah ekonomi menurut saya, tight money policy-nya itu ya, sehingga DBH efisiensi anggaran DBH-nya kan mungkin berkurang kan, sedangkan variable cost untuk membayar gaji dan sebagainya itu kan tetap gitu loh. Akhirnya kan dicari sumber pendanaan ya secara internal masing-masing daerah itu. Kalau yang daerahnya punya dengan sumber daya mineral misalnya itu nggak ada masalah gitu, sumber daya alamnya kuat. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang kuat, pasti kan dia akan paling gampang mendapatkan itu dengan pajak. Ya kan, PBB paling cepat itu untuk mendapatkan itu. Tapi disitulah kita mesti belajar, artinya seluruh pejabat publik itu ya harus bagaimana memikirkan kondisinya masing-masing, tidak melihat ke kondisi daerah itu. Seberapa kuat keuangan mereka untuk menopang ya pembiayaannya gitu. Ya kalau kita berpikir 250% itu luar biasa dengan keadaan kita sekarang. Sekurang-kurangnya dia itu tidak menaikkan ya atau berbicara dan mengurangi pos-pos yang memang tidak penting secara makronya gitu loh. Artinya dikurangkan. Nah itu di satu posisi yang itu ya kalau kita bicara. Konteksnya ini sebagai contoh pada saat di Jakarta terjadi kerusuhan itu yang kemudian ditumpangi. Ini kalau kita lihat juga memang ada faktor ekonomi juga. Karena yang bermain di situ adalah ojol. Nah pengertian kita ojol ini kita juga kaget. Karena ini kan kayak seperti bukan sebelum-sebelumnya. Biasanya kan buruh ya, terus ada pelajar, terus ada mahasiswa ya melakukan itu. Tapi tiba-tiba ini yang muncul adalah ojol. Dan kita pahami bahwasanya negara kita ini angka penganggurannya cukup tinggi. Dan mereka-mereka ini bukan orang-orang yang bukan pintar. Ada sarjana-sarjana juga di sana kan yang mempunyai pengetahuan lah untuk bisa bagaimana menyalurkan aspirasi itu. Itu cukup baik kan pada dasarnya terjadi itu. Kemudian muncul yang namanya anak-anak STM itu. Inilah pertanyaan mendasar kita. Bagaimana anak-anak STM itu bisa bergabung di sana? Berarti ada satu skenario di belakang ini. Ya. Ini kan ada beberapa skenario yang dijalankan gitu. Kalau kita bicara mahasiswa jam 6 bubar jalan. Tapi ketika anak ini nggak bisa. Akhirnya muncullah ya gelombang-gelombang ya yang memang sudah dipersiapkan. Itulah yang disebut penumpang gelap. Itu penumpang gelap. Itulah yang sekarang sedang dicari oleh pihak berwajib, baik oleh TNI dan Polri, siapa dalang di balik ini semua. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini, Bung Andi. Apakah ya ini mempengaruhi reputasi dan popularitas Prabowo Gibran di mata masyarakat? Karena kan ini kan dianggap pemerintah Prabowo Gibran yang Bung Andi dukung sebagai relawan Prabowo Gibran ya kan. Apa kira-kira sikap dan penerimaan relawan Prabowo Gibran atau relawan Jokowi ini ketika masyarakat kemudian marah ya kan kepada pemerintah? Ya, jadi biar bagaimanapun juga pemerintah mesti juga introspeksi diri juga satu. Bukan hanya pemerintah, di legislatif juga. Biar mereka itu harus peka. Keadaan situasi kondisi masyarakat kita tidak baik-baik saja untuk saat ini. Mencari kerja susah ya, tiba-tiba beras juga mahal gitu kan. Padahal pada dasarnya kita kan swasembada beras untuk itu. Walaupun kita respect lah kepada Menteri Pertanian bagaimana mencoba memaintain stok beras dan juga meningkatkan pendapatan dalam untuk beras itu sendiri. Tapi yang kita lihat itu memang
negara kita ini mungkin satu-satunya negara yang belum terpecah belah dibandingkan negara-negara di Eropa dan sebagainya. Karena kekuatan kita kan itu adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu yang dilahirkan oleh founding father kita, walaupun bermacam-macam bahasa itu. Jadi itulah kekuatan kita. Inilah yang dicoba-coba gitu. Bagaimana bisa dari kita bicara dari pihak luar ya, kita bukan dari pihak dalam, dengan proxy memang dari dalam, untuk bisa memecahkan ini. Ini ibaratnya kan api dalam sekam sebetulnya. Kalau kita kipas-kipas akan menyala itu api, tapi kalau kita tetap diamkan dan kita siram, dia akan mati untuk itu. Walaupun belum mati karena di baling dasarnya masih ada sekam yang menyala bara itu. Nah sekarang adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kalau dibilang TNI Polri terlambat dari segi intelijen ya, kita tidak menutup mata, iya. Mestinya ini sudah dimitigasi sebelumnya. Kalau fungsi intelijen itu berjalan dengan baik. Makanya masyarakat mengatakannya ada pembiaran dan banyak pengamat maupun itu juga akademisi ini ada pembiaran seperti ini. Dulu zaman Pak Jokowi cepat sekali, ya kan? Terus dialog dikedepankan. Ini kelihatannya nggak ada dialog dikedepankan untuk itu. Sebetulnya mitigasinya kan bisa seperti itu. Pasti tahu yang namanya intel baik dari polisi maupun TNI itu akan terjadi sesuatu. Jadi relawan Jokowi menerima protes masyarakat ini? Sangat menerima. Bukan hanya menerima, kita sangat menerima protes yang dilakukan masyarakat itu ada pembelajaran baik. Karena ini kan sudah terjadi gitu. Tapi apakah ini menurunkan popularitas Prabowo? Kalau popularitas tidak menurunkan popularitas. Yakinnya dari mana? Anda yakin seperti itu? Saya yakin dengan popularitas itu, ya kan, karena program-program dicanangkan itu ini sudah berjalan. Sudah berjalan on the track gitu kan. Makanya orang tuh berusaha yang tidak menyukai pemerintah itu bagaimana mensabotase lah istilahnya itu quote-unquote itu program ini tidak berjalan. Sehingga masyarakat itu jadi marah, masyarakat itu akan berpikir untuk bisa melakukan sesuatu dan sehingga menimbulkan undang-undang darurat sipil atau undang-undang darurat militer. Ini yang berbahaya. Gitu. Jadi Anda tidak khawatir bahwa kemarahan rakyat yang pertama kali terjadi setelah reformasi 98 kan baru lagi ya peristiwa unjuk rasa massal ya, dan itu hampir terjadi di beberapa kota yang menimbulkan aksi kerusuhan, bakar-bakaran dan seterusnya. Jadi akibat aksi ini ya relawan Prabowo Gibran tetap yakin popularitas Prabowo Gibran tetap tinggi di mata masyarakat. Tetap tinggi. Tetap tinggi di mata masyarakat. Bukannya sudah turun habis ini? Ada. Kalau saya melihat di lapangan apapun enggak. Karena ini masalahnya ini kan bukan memang oleh Pak Prabowo atau Gibran dalam hal, artinya dalam hal dia mempunyai kebijakan-kebijakannya. Kalau otokritik dari relawan Prabowo Gibran sendiri terhadap pemerintah apa? Kita otokritiknya adalah dibuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, kelompok masyarakat untuk berdiskusi. Oh, itu yang harus dilakukan oleh harus dilakukan pemerintah karena itu tersekat. Selama ini relawan Prabowo Gibran melihat memang pemerintah menutup diri untuk terjadinya dialog dengan civil society, gitu. Kita nggak bisa menutup mata hal itu terjadi, ya kan? Kita tersekat untuk itu. Seharusnya memang harus ada diskusi. Jadi permasalahan-permasalahan di masyarakat itu bisa tersalurkan. Dan juga, mohon maaf ya, Pak Presiden itu tidak hanya mendengar dari pembantunya asal Bapak senang, ABS. Jadi dia bisa cek ke bawah. Atau bisa menginstruksikan Pak Wapres yang concern untuk masalah di dalam domestik. Bagi tugasnya. Beliau dengan geopolitik internasional. Seperti itu. Ya. Dan juga untuk pembantu-pembantu beliau ini, ya jangan ABS lah. Jangan asal Bapak senang dan juga genit-genit juga memanfaatkan untuk pencitraan dirinya mereka masing-masing. Biar bagaimanapun tidak ada istilahnya program dari kementerian, itu programnya presiden yang diberikan sebagai penugasan kepada kementerian. Harusnya kan seperti itu. Anda melihat soliditas pemerintah ini apakah memang karena presidennya yang tidak melakukan pengawasan langsung ke lapangan, atau memang kinerja para menteri dalam kabinet Indonesia Kim ini, ya kan,
itu tidak maksimal atau bahkan ada menteri yang tidak bekerja sama sekali dengan baik. Apa catatan Ya. relawan Prabowo Gibran? Bang Budi, kita lihat ya, waktu beliau mengundang para pemimpin redaksi, beliau mengatakan, kan ditanya, kalau dari angka 1 angka 10 berapa nilai pembantu-pembantu Bapak? 6. Oh. Itu jawaban paling jujur dari Presiden. Baru 6 ya? 6. Apakah sekarang sudah mencapai dengan speed yang dilakukan oleh Presiden? Tidak. Masih dalam kondisi 6. Menurut saya, itu udah bagus loh buat Bapak. Ya kan? Dengan tambahan kejadian ini, kalau kita lihat, apa yang terjadi? Mungkin bukan 6, 5 menurut saya. Speednya Pak Presiden ini sangat cepat akselerasinya gitu. Bagaimana motor bebek melawan ya motor ninja misalnya. Jauh lah ketinggalan. Dari CC juga jauh untuk itu. Ya kan? Nah inilah yang mesti para pembantu-pembantu Presiden ini untuk mengakselerasi. Jangan Presiden mengakselerasi mereka, tapi mereka mengakselerasi kecepatan yang dilakukan Presiden. Apa? Skala prioritas. Skala prioritasnya Presiden apa? Terjemahkan di lapangan sesuai dengan masing-masing kementerian. Kan begitu. Berarti mungkin adanya relawan Prabowo Gibran ini mendukung supaya terjadi reshuffle kabinet segera. Evaluasi. Kalau kita bicara reshuffle, evaluasi itu memang hak prerogatifnya Presiden. Kita Tapi kan sebagai masukan tidak dari relawan kan juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo. semua komponen masyarakat, bukan hanya relawan, itu memang harus didengar oleh pemerintah. Karena pada dasarnya semua komponen anak bangsa ini memberikan masukan kepada pemerintah hal yang pasti baik untuk ke depan semua. Karena itu yang mereka rasakan di masyarakat. Tinggal bagaimana Pak Presiden itu mengkaji, mempelajari kinerja-kinerja mereka. Apakah ini ABS? Apakah ini memang kerja di lapangan? Pasti beliau mempunyai lah. Ya mungkin ada orang-orang yang beliau dipercaya dan tidak masuk di kabinet dan itu yang melihat secara keseluruhan melalui helikopter view itu apa yang mereka lakukan sebenarnya di lapangan seperti itu. Dan kita yakin lah semua relawan Prabowo Gibran, komponen anak-anak bangsa yang begitu besar ya yang sangat cinta kepada Republik ini memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada Presiden. Tinggal bagaimana Presiden dan ketegasan beliau dengan kearifan beliau dan kenegaraan beliau menentukan. Kita serahkan kepada beliau semua. Oke. Nah, tentang ekses dari aksi, akhirnya bukan lagi demo ya, ini orang lebih melihat sebagai aksi kerusuhan ya. Ya. Nah, penumpang gelap itu memang sampai sekarang masih ditelusuri oleh aparat keamanan. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah tiba-tiba Forum Purnawaran TNI ya memanfaatkan situasi ini ya bahwa aksi gelombang demonstrasi dari masyarakat itu adalah ekspresi dari ya supaya adili Jokowi dan majukan Gibran dan mereka akan melayangkan surat kedua lagi ke DPR. Bahkan mereka mengancam ya kita lihat dari press conference-nya ya yang itu kan disebarluaskan ke publik. Kalau memang mereka tidak didengarkan juga surat keduanya nanti, ya mereka akan menduduki DPR. Seperti itu lagi bahasanya. Kemudian juga kelompok yang selama ini bermain bebas sekarang tiba-tiba menyatu. Ya masih sebenarnya masih dalam sel yang sama sebenarnya. Sekretariat bersama yang tadi Bung Anies sebut, ya Refli Harun. Tuntutannya sama, adili Jokowi dan mazulkan Gibran. Ya. Artinya mereka lebih berani terbuka sekarang. Yang selama ini seolah-olah mereka terpisah karena seolah-olah mendapat dukungan dari warga masyarakat dengan aksi demo besar kemarin. Seolah-olah itu benar representasi dari tuntutan masyarakat yang ingin mengadili Jokowi dan memasukkan Gibran. Gimana tanggapan relawan Jokowi ini? Ya kalau menurut saya mereka menggali kuburan sendiri. Oh ya? Ya. Bukankah mereka menggali sekarang seolah mendapat sendiri. dukungan rakyat? Rakyat siapa dia? Rakyat ini menderita kok dengan kajian bakar-bakaran itu. Apakah rakyat mendukung mereka bakar-bakaran? 8 nyawa hilang. Tidak ada yang setuju untuk pembakaran itu. Ya kan? Kenapa saya katakan menggali kuburannya sendiri? Ya mereka masuk di dalam perangkapnya dia yang mereka buat. Coba. Di YouTube-nya, kanal YouTube-nya Refli Harun. Gelombang 1 sudah.
Gelombang 2 sudah, tinggal gelombang 3 adili Jokowi dan masukkan Gibran. Artinya gelombang 1, gelombang 2 dia tahu dong. Apakah dia terlibat di dalam gelombang 1, gelombang 2 ini? Yang masuknya ini, yang yang bakar-bakaran ini, yang rusuh ini. Patut dipertanyakan, patut ditelusuri juga oleh pihak aparat hukum untuk itu. Benar kali mereka juga mendengar ataupun juga terlibat langsung nggak? Kan perlu juga itu. Kan ini pertanyaan besar loh. Kenapa tiba-tiba dia membuat seperti itu? Dan dia mengatasnamakan rakyat. Di mana gitu? Ada lagi yang mungkin juga menarik. Ketika ojol, perwakilan. Ini menarik nih. Gelombang 1 tuh apa? Gelombang kedua tuh apa? Nah itu kan kita tanyakan. Kan dia katakan gelombang 3 nih yang kita belum masuk. Itu versi mereka. Versi kan Refli Harun mengatakan. Bung Andi juga nggak paham apa yang dimasukkan gelombang 1, kan kita gelombang 2 itu. Nah, kan kita akan mengambil dengan situasi ini. Situasi yang terjadi. Kan dia katakan gelombang 3 adili Jokowi. Tinggal gelombang 3. Berarti gelombang 1 memang nggak ada satu perencanaan misalnya. Katakan apa? Ijazah palsu dan sebagainya misalnya. Berarti mereka keceplosan. Menurut Bung Andi mereka keceplosan. Terus dengan menggunakan istilah gelombang 1, gelombang 2. Mungkin maksudnya plan A, plan B, plan C. Begitu maksudnya? Saya kurang tahu, tapi yang katakan ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 kan. Tapi dia katakan dia tidak mengatakan itu gelombang 1, tapi dia katakan ini kita sudah di gelombang 3. Plan C berarti. Artinya gelombang 1, gelombang 2 dia tahu dong. Udah gagal. Gagal misalnya kan. Masuk gelombang 3 kan. Nah, ini kan katakan kenapa dia menggali kuburan itu. Karena dia mengatakan itu. Dan dia kumpulin semua. Orangnya itu aja. Dan orangnya itu juga dan dia mengundang. Masa sih Republik ini kalah dengan hanya sekumpulan kecil orang-orang yang selama ini memang selalu membuat hoax ya, menyebar kebencian, fitnah dan adu domba. Ya. Paling hanya sekitar 20-30 orang. Ya, memang kayak gimana ya? Sekelompok orang, 10 orang tapi dia menggunakan sound horeg. Jadi gede. Iya kan? Gede kayak gitu. Tapi masyarakat cerdas. Saya paham. Karena yakin itu akan difilter sendiri oleh masyarakat. Masyarakat cerdas. Gak gampang ditelan bulat-bulat gitu ya. Memang kita akui ketika muncul yang namanya ijazah palsu itu sempat terbelah. Ya. Mau akademisi sempat percaya untuk itu. Ya kan? Ketika kita bertahan selama sudah 9 bulan itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini hoax dengan bukti-bukti, ya Tuhan Maha Adil. Dibongkar semua, ya kan? Dia katakan palsu, ijazah mereka sendiri palsu. Ini kali rangkaian itu, makanya saya langsung berpikir, apakah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu apa kan? Gelombang 1 kalau ini asumsi saya aja ya, bukan ini. Apakah gelombang 1 ini masalah ijazah palsu, gelombang 2 ini riot, ya huru-hara seperti ini, gelombang 3 ini adili Jokowi. Iya, saya sih terganggu ya dengan diksi adili Jokowi itu sebenarnya. Ya kan? Siapa yang mengadili gitu loh. Nah kalau memang katanya mengadili Refli Harun sebagai orang yang mengaku pakar hukum tata negara, harusnya paham itu. Siapa? Apa haknya kelompok mereka mengadili Jokowi? Di mana apakah yang dimasukkan pengadilan rakyat? Nah, itulah kan salah satu saya katakan ya ini seperti memprovok gitu lah. Memprovok masyarakat menumpangi tadi kayak penumpang gelap itu kondisi kita yang tidak baik-baik saja pada minggu-minggu terakhir ini. Kan seperti itu. Tapi kita percayalah bahwasanya institusi aparat hukum maupun TNI ini ya bersatu kok. Mereka kuat untuk kita. Dan kita berterima kasih bahwasanya Pak Presiden ya sangat concern apa yang terjadi di masyarakat ini kan. Bagaimana situasi yang tidak adil antara masyarakat bawah dengan para elit-elit politik, anggota DPR ya. Ya akhirnya kan terbukti juga. Terlepas bahwa itu ada diorkestrasi gitu. Oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi itu. Tapi kenyataannya itu adalah pembelajaran baik kepada para elit itu sendiri. Menurut Anda pesan apa yang mereka ingin sampaikan kepada publik dengan penggunaan istilah adili Jokowi itu? Jadi ya kalau kita lihat itu pesan yang diinginkan bawah itu, ini kan rangkaian sebetulnya. Bagaimana mendowngrade Pak Jokowi ini, seorang sipil, tidak mempunyai partai,
mempunyai gagasan dan pembangunan yang nyata, ya, dan mereka tidak kebagian porsinya. Dan membuatlah diksi itu. Adili Jokowi. Ya kalau adili kan berarti Jokowi orang bersalah. Kali versi mereka. Salah Ya kan? apa? Itulah diksi yang digunakan itu semacam diksi kayak provokasi. Adili kan berarti kan mengajak. Bukan sendiri loh. Adili kan mengajak orang untuk bisa bersama-sama dia. Ya kan? Apa dia bisa buktikan? Kan nggak bisa buktikan. Korupsi? Apa dia bisa buktikan? Tidak ada bisa buktikan. Ya kan? Ini kan permasalahan besar juga. Gitu loh. Kalau hatinya sudah ibaratnya benci, apapun juga yang baik itu pasti akan kelihatan buruk di mata mereka, busuk di mata mereka. Oke. Tetap Pak Ma'ruf Gibran. Intinya kan ke sana terakhir itu. Menurut Refli, ya ada banyak kemungkinan dan celah hukum yang konstitusi membolehkan Gibran dimazulkan. Gimana menurut? Ya, itu kan versinya Refli, karena Refli kan merasa dia paling hebat untuk ini kan, untuk apa namanya hukum tata negara. Apa kita hanya percaya dengan Refli? Walaupun teman kita, enggak juga. Ada yang lebih hebat pada dia kan? Ada Profesor Mahfud misalnya, ada Yusril Iza Mahendra, banyak yang lebih hebat pada dia. Profesor Doktor. Jadi ini lebih hanya sekadar klaim. Overclaim. Overclaim. Semua yang di situ tuh overclaim. Dan ingat yang kedua, demi konten. Oh, konten sebagai YouTuber gitu ya? Ya. Berarti ujung-ujungnya cari penonton. Iyalah. Semakin kontroversi narasi-narasi yang disampaikan Refli Harun di kanalnya, semakin tinggi. Semakin banyak penonton, semakin banyak pemasukan. Iya dong. Receh sekali berarti Refli Harun. Tinggal bagaimana cari uang dengan cara masyarakat menghina, menilainya. memfitnah orang. Ya kan, jadi kan banyak sekali cara-cara yang dilakukan seperti itu. Tinggal masyarakat bagaimana menilainya. Memang kita diajari, diedukasi lah masyarakat kita ini gitu loh. Untuk bisa memilah-milah ini beritanya benar atau tidak gitu loh. Walaupun ini tidak semua itu akan terpengaruh. Apakah masyarakat desa akan terpengaruh dengan pembicaraan ini? Enggak. Tanya di Indonesia bagian timur. Mereka malah bisa mengancam, dia bilang jangan bapak saya, bapak kita, kan begitu. Sudah memberikan terbaik buat daerah kita misalnya. Kalau misalnya gitu ya, itu ada hubungannya dengan misal hengki-pengki dan sebagainya, dibuktikan gitu. Mengadili seseorang itu ya harus ada bukti yang jelas, ya kan? Gak ada bukti jelas kok bicara adili, di mana konteksnya gitu. Dan itu disuarakan oleh orang-orang yang kita bilang tahu secara hukum seperti itu gitu loh. Kan menarik kayak gitu, Mas. Ya, memang kalau tujuan mereka hanya sekedar memframing ya, kemudian melakukan semacam penggiringan opini seolah-olah kelompok mereka itu yang konon katanya orang-orang yang membela kebenaran dan keadilan, apakah dengan disi-disi adili Jokowi mazulkan Gibran kan berlaku di era post-truth itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kebatilan kalau itu dilakukan berulang-ulang, masif, terus-menerus menjadi sebuah kebenaran. Apakah teori itu sudah mereka mainkan di era post-truth? Oh, dari awal. Memang sengaja mereka lakukan untuk membodohi masyarakat. Dari awal. Dari yang namanya ijazah palsu itu udah dari awal udah melakukan itu. Dan itu sempat kalau dipooling kan juga tinggi juga dia. Ya kan? Karena nggak ada perlawanan dari kita yang bersuara bahwa ini mereka melakukan skenario seperti itu. Mereka mengaku didukung oleh seluruh Indonesia. Itu overclaim. Seluruh Indonesia dari mana menurut kita? Siapa dia? Ketua umum partai. Kalau ketua umum partai ya berarti ada pemilih dia kan. Berapa persen sih pemilih ketua umum partai? Apa masanya HTI misalnya? Masanya FPI misalnya, masa-masanya mereka misalnya. Berapa persen dari seluruh rakyat Indonesia? Saya paling gak suka ya kalau udah overclaim bahwa demi rakyat Indonesia dia melakukan ini.
Kalau kita anggap mereka Kacau. itu adalah bagian dari kelompok pendukung Pilpres Anies Baswedan. Nah, Kalau dia mengatasnamakan rakyat, kalau kita bicara berdasarkan hasil Pilpres, sebenarnya mereka tuh ya anggaplah ada rakyat yang mendukung, tapi kan rakyat mereka kan persentasenya sangat kecil, sangat kecil. 24%. Ya, Ya coba. kan? Dengan Prabowo Gibran 58%. Iya. Kan jauh. Ya kan? Tapi mereka ini ya memang bagaimana dia paham betul bagaimana mengamplify keinginan-keinginan mereka. Yang saya quote-unquote sound horek itu dia pakai. Kan seperti itu. Sound yang gede besar itu dia bisa amplify itu. Padahal sound horek itu bagus sebetulnya. Nah, kontra narasi memang harus segera dilakukan Ya. dari relawan Jokowi atau relawan Prabowo Gibran ini. Kekuatan mereka kalau kita simak ya perjalanan mereka dalam membangun propaganda ini selalu melakukan semacam press conference. Justru itu tidak pernah dilakukan oleh relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi ini, selalu bermain sendiri-sendiri. Sehingga kelihatan memang antar kalian sebagai relawan Jokowi itu relawan Prabowo Gibran ini sedang juga mencoba untuk berimprovisasi sendiri, sementara mereka selalu bersama-sama press conference. Terima kasih Bang Ude ya. Itu masukan bagus buat kita dan memang itu kita analisis juga seperti itu ya. Dan itu memang kita harus ada suatu counter. Nah, kita akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi tetap kita akan kalau mereka memang membuka press conference itu ada suatu kejadian atau momentum dia melakukan itu. Memang kita tidak melakukan momentum itu. Kenapa? Kan bukan kita ini. Posisi kita yang diserang gitu. Kita harus mengcounter. Ketika melakukan itu ya mungkin kita akan berikan counter gitu lah. Tapi bukan dari kita mengatakan mereka gini, enggak lah. Bukan tipe kita untuk melakukan seperti itu. Tapi ketika dia melakukan berita-berita yang menyerang kita dan berita-berita itu unsurnya adalah hoax, ya kita akan bikin press conference gitu. Ya karena kan di era post-truth kan selalu mereka mengatakan begini. Ingat ketika peluncuran buku Jokowi White Paper kemarin, ya berulang kali mereka mencoba menghindar untuk bawa aja ke pengadilan. Mereka kan selalu menggunakan begini, balas buku dengan buku, kan begitu. Nah di lain waktu memang balas opini dengan opini, ya kan? Tuh. Balas argumen dengan argumen. Nah yang tidak dilakukan selama ini oleh relawan Jokowi adalah tidak pernah melakukan counter press conference tandingan juga ketika mereka melakukan press conference. Ini kan persoalan bagaimana strategi media sebenarnya. Betul. Dalam memenangkan propaganda. Betul. Gimana? Setuju. Ya. Tapi kalau saya katakan dia balas dengan buku, saya sudah katakan buku sampah. Oh itu buku sampah ya? Buku sampah. Mereka melakukan itu riset dan penelitian. Riset penelitian apa? Suatu riset dan penelitian. Ya. Ada seorang kalau kita menulis buku itu gambaran dari pencerminan bahasa kalbu. Ketika kita menulis buku dengan penuh kebencian, itu sudah tidak lagi merupakan buku yang benar-benar memberikan pengajaran, memberikan etika, berikan moralitas untuk para pembacanya. Buku mereka itu adalah kumpulan, kompilasi. Anda sudah baca ya? Sudah paham kita itu. Kompilasi dari pembenaran argumen-argumen mereka ditulis dalam buku. 3 orang ini. Saya katakan 3 orang ini, 1 orang ijazahnya diduga palsu. Rismond maksudnya kan? Rismond. Kenapa dia membuat buku itu dengan analisa-analisa Ella yang saya katakan studi komparatifnya tidak ada. Apakah dia ijazah palsu yang dia pegang ataukah skripsi yang dia lakukan juga itu langsung dari yang punya skripsi, yang punya ijazah itu? Kan tidak. Dari fotokopi. Bagaimana Anda bisa menilai fotokopi itu sebagai hal yang asli? Nggak ada studi komparatif. Dari ijazah temannya Pak Jokowi misalnya, ada studi komparatifnya. Ijazahnya Pak Jokowi dipegang, ada? Nggak ada. Artinya ini saya buku sampah. Etika moralitasnya dalam membuat buku ini tidak ada. Di mana etika moralitas itu? Karena membuat buku itu ada memberi edukasi, memberi pembelajaran kepada para pembacanya. Sehingga para pembaca itu tahu betul bahwa ini adalah kebenaran, 1. Tahu betul bahwa ini adalah
cerita dari pengalaman, cerita dari hasil riset yang akan memberikan sesuatu kepada dia untuk kedepannya. Kan pembelajaran. Ini kan tidak, ini kompilasi dari pembenaran-pembenaran atas argumen-argumen mereka. Ketika kita balikin, apa dia kan balas dengan buku. Coba. Saya tanyakan moralitas dan etikanya di mana? Jadi bahwa itu dianggap buku ilmiah, ya. Buku ilmiah itu kan ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah Anda melihat di dalam buku Jokowi White Paper itu tidak ada unsur-unsur keilmiahan, ya, metodologinya dan seterusnya yang justru pertanyakan metodologinya itu, ada studi komparatifnya. Gimana metodologinya? Jadi hanya kompilasi. Kompilasi. Jadi ambil pungut sana, pungut sini, coba. dikompilasi, Ingat nggak dulu? bikin buku. Ingat nggak? Ini kita ada teknik dagang namanya. Oh, berarti mereka cuma dagang aja? Dagang. Ada teknik dagangnya di situ. Dan juga, enggak, ini asumsi saya. Ya kan? Pak Jokowi katanya, oh ini ada bohir besar. Bukankah mereka sudah ada bohirnya? Ngapa mesti harus dagang buku? Gitu? Hanya kamuflase. Nah, seolah-olah itu mereka membiayai gerakan mereka dari jual buku. Padahal sebenarnya mereka sudah ada bohirnya untuk menutupi itu. Salah satu dugaan. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan ke publik ketika itu lagi-lagi hanya propaganda? Bukan bagian dari menunjukkan bukti dan kebenaran. Bagaimana sebuah buku harganya 500.000. Sedangkan masyarakat kita beli beras lagi susah. Kalau ada orang beli 100.000 pieces misalnya. Kan pertanyaan buat kita. Ya kan? Ya mungkin dikasih cuma fakturnya doang, nggak perlu cetak. Kan teknik dagang lah. Bagaimana bisa indah apa itu. Yang jelas adalah buat saya, terserah. Kita tidak menghalangi atau apa ya. Bahwa itu adalah hasil dari mereka, itu kan versi mereka. Kalau versi kita, lihat dari etika moralitas itu sudah tidak ada, maka saya katakan itu buku sampah. Karena metodologinya nggak jelas, satu. Yang kedua, itu tidak ada studi komparatifnya. Itu sudah jelas, itu totally bukan buku ilmiah. Mengingat ini mereka tujuannya sebenarnya adalah propaganda, terus menerus. Mereka punya agenda setting pastinya. Mereka punya agenda setting, makanya tadi ada gelombang 1 sudah, gelombang 2 sudah. Ini gelombang ketiga, artinya itu adalah bagian dari agenda setting mereka, ya kan? Nah, salah satu kekuatan mereka dalam melakukan strategi media mereka, strategi propaganda mereka adalah memang dengan melakukan press conference, dan Aspak akan melakukan itu juga. Ya, kita akan lakukan itu juga. Oke, pertanyaan terakhir untuk relawan Prabowo Gibran atau relawan Jokowi. Publik saat ini sudah banyak juga menyarankan agar para relawan-relawan ini membubarkan diri saja, karena toh Pak Jokowi juga sudah bukan presiden misalnya, ya kan? Dan bukankah lebih baik kalau memang ada suatu perkumpulan dibikin yang lebih konkret lagi daripada sekedar relawan? Gimana menurut pendapat Adi? Ya, itu masukan-masukan ya kita terima ya. Masukan-masukan itu, kalau masukan dari masyarakat apa ya kita terima untuk itu. Tapi perlu kita tegasi juga, relawan ini ya namanya kan relawan. Kita ya bisa rela melawan, siap untuk dilawan, kan begitu. Rela melawan, siap untuk dilawan. Gimana gitu kan? Kalau katanya kan begitu. Tapi kita ini ya jangan dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang menagih janji, pengen jadi komisaris, tidak. Bukan itu tujuan utama kita. Walaupun faktanya banyak relawan yang menjadi komisaris. Faktanya betul. Karena apa? Kontribusi mereka dan mereka mempunyai kapabilitas dan mempunyai kapasitas itu. Ada juga yang tidak mempunyai kapabilitas itu. Itu kenyataan yang ada. Kita nggak boleh menutup mata untuk itu. Tapi fungsi dari relawan itu juga penting. Kenapa saya bilang? Mereka itu bisa menyuarakan program-program pemerintah sampai ke daerah. Tidak mungkin pemerintah semua dengan komponen-komponennya itu menyampaikan apa yang diinginkan oleh presiden sampai ke daerah. Kenyataannya ada kok. Kenapa Pak Jokowi ya, bagaimana relawan ini diberdayakan oleh Pak Jokowi itu menyampaikan program-program beliau sampai ke bawah. Kalau tidak ada relawan, ya mungkin kayak misalnya ya, kayak ada relawan sosial, ada bencana, ada apa, kan bahaya juga. Di mana fungsi dari masyarakat ya terhadap negaranya maupun daerahnya dalam hal apa, baik pembangunan sosial, bagian kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini penting gitu.
Jadi jangan dikatakan bahwa relawan ini adalah relawan politik, terus hanya sekedar hura-hura. Enggak. Mereka ini juga bekerja. Walaupun 5 tahun sekali mereka bekerja ini berdasarkan dari yang pantas kira-kira sebagai pemimpin ke depan itu siapa. Itu relawan politik. Setelah kita tidak bukan bicara relawan politik lagi. Kita bicara relawan sosial. Gitu loh. Asal kata relawan itu kan sebenarnya sukarelawan. Sukarelawan. Ya kan? Iya. Tapi kemudian sukanya dipangkas jadi Relawan. saja, ya kan gitu. Ah. Nah, terkait dengan itu, ya saya mencoba menyelami aspirasi masyarakat. Kalau misalnya dianggapkan Pak Jokowi sudah bukan pejabat lagi, bukan presiden lagi, dan juga tidak sedang dalam kontestasi. Yeah. Kalau memang relawan ini masih dianggap penting oleh Bung Andi, kenapa misalnya tidak merubah bentuk namanya menjadi misalnya relawan Gibran? Karena Gibran sekarang menjabat sebagai pejabat publik, sebagai wakil presiden. Kenapa misalnya nggak bertransformasi menjadi relawan Gibran? Kenapa harus menggunakan istilah relawan Prabowo Gibran? Karena kan Prabowo kan punya partai, malah ketua umum kan gitu loh. Yang nggak punya cantelannya kan adalah Gibran. Relawan Gibran itu kan kalau misalnya dibangun ada di setiap provinsi, kabupaten, kota relawan Gibran itu kan justru apa yang menjadi pikiran-pikiran Mas Gibran ya kan sebagai pejabat publik, sebagai wakil presiden. Relawan-relawan inilah yang bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat dari pusat, daerah sampai ke pelosok, begitu loh Bung Andi. Jadi begini, ya kayak misal kami Jokowi Mania, ya kami mungkin ya nanti setelah selesai kasus dari Pak Jokowi itu apa ya, Gibran Mania misalnya kita ya kan, bertransformasi lah ke nama yang lain, kan begitu, sampai selesai lah kes-kes dan sebagainya itu. Ya kalau kita bicara ada relawan Gibran atau apa, ya kita beginilah, ini kita ya kalau kita bicara Mas Gibran, itu sorotan-sorotan dari mana itu pasti negatif ke dia. Dan dikompori bukan masyarakat. Kelompok-kelompok itu yang membuat narasi-narasi itu, membuat berita-berita itu sehingga beliau itu dianggap sebagai batu sandungan. Pak Prabowo sama Mas Gibran buat kita itu adalah suatu duit tunggal. Duit tunggal ya? Ya kan? Presiden dan wakil presiden. Pak Jokowi kan selalu mengatakan gitu, ojo kemajon. Ya. Jangan terlalu lebih melangkah. Dan dia kan selalu memposisikan saya sebagai pembantu presiden. Betul nggak? Dia selalu mengatakan begitu. Kita nggak bisa membuat sama relawan Gibran, tidak. Relawan Prabowo Gibran, ya. Itu penting untuk kita. Terlepas Pak Prabowo mempunyai partai. Mas Gibran tidak mempunyai partai. Kan kita nggak tahu kalau Mas Gibran nanti bergabung misalnya di Gerindra atau bergabung dengan partai yang lain, kan kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini adalah bagaimana mengawal program-program pemerintah dan masa citanya itu hingga sampai ke masyarakat itu atas nama Prabowo Gibran. Begitu. Jadi tetap relawan Prabowo Gibran hingga hari ini dan seterusnya masih strategis. Masih strategis. Mereka saja sebetulnya yang membuat itu relawan kayak gini. Karena mereka bukan jadi relawan. Kalau mereka menjadi relawan, mereka akan paham betul bagaimana manfaat relawan di masyarakat. Ada bencana, siapa yang pertama datang? Relawan. Jangan berpikir relawan itu hanya relawan politik. Ada relawan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, konteksnya kan memang yang disorot itu relawan politik, bukan? Nah, kalau kita bilang, tadi kan Bang Budi bilang, bertransformasi. Pasti relawan politik itu bertransformasi. Pasti itu. Walaupun itu hanya nama. Kenapa? Kegiatannya kegiatan sosial. Nggak ada kegiatan provokatif kayak mereka. Nggak ada. Kalau yang saya pahami ya sebagai relawan politik itu ya, konteks yang sangat relevan saat ini sebenarnya relawan Gibran. Kenapa? Satu, Gibran adalah pejabat publik. Yang kedua, kebetulan Mas Gibran kan sampai sekarang tidak ada partai. Nah, tidak ada juga organisasi entah ormas atau apa yang dipimpin oleh Mas Gibran gitu loh. Jadi kalau misalnya bertransformasi supaya lebih produktif relawan-relawan politik ini menjadi relawan Gibran. Tujuan dari relawan Gibran atau relawan politik Gibran ini sebenarnya dalam pikiran saya adalah
bagaimana mensosialisasikan ya kan pikiran-pikiran Mas Gibran sebagai pemimpin muda ya kan itu sampai ke masyarakat secara positif tanpa melakukan semacam misalnya hujatan-hujatan yang dilakukan oleh kelompok sebelah gitu loh. Seperti itu sebenarnya gambaran masyarakat, Bung Andi. Ya, saya setuju untuk itu juga. Itu bukan satu masukan juga. Cuma kan kita melihatnya ini adalah goreng-gorengan dari mereka itu. Ketika kita menyebutkan nama relawan Gibran misalnya, ya kan? Padahal kan di situ ada Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibran sebagai wapres kan. Dan beliau sendiri saya hanya wakil untuk itu. Ya, jangan sampai terjadi waksangka. Oh, difitnah lagi nanti, digoreng lagi nanti. Goreng lagi. Seolah-olah pecah. Seolah pecah. Oh, iya. Itu kita yang kecuali nanti pada saatnya misal pada saat pilpres ternyata pecah ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kan sudah keniscayaan terjadi kalau seperti itu. Berarti kan proses itu berjalan secara politik dan program-program yang dijanjikan kepada masa itu dapat dipenuhi oleh pasangan ini, ya kan? Anda berani statement bahwa sebagai relawan Prabowo Gibran kalau memang itu jalur yang ingin disikapi secara konsisten ke depan, bahwa tujuan bergabung di relawan Prabowo Gibran ini memang bukan untuk cari jabatan. Anda konsisten di situ. Saya begini, saya punya prinsip. Saya sejak 2012 relawan waktu itu Pak Jokowi Ahok, karena saya waktu itu masih di Partai Gerindra, perwakilan dari partai. Sampai sekarang. Ya, artinya begini, kita ini kalau dibutuhkan oleh pemerintah untuk diberikan amanah, kita harus amanah untuk kita harus terima. Tapi bukan kita harus menjilat. Itu bukan tujuan ya? Saya punya prinsip saya dari dulu. Kenapa sampai sekarang saya nggak jadi komisaris? Nggak. Atau menteri misalnya ya kan? Karena ada juga relawan Jokowi yang jadi menteri. Iya, kan? kalau dibutuhkan oleh pemerintah dan pemerintah merasa bahwa dia ini mampu untuk melakukan itu, kita nggak boleh tolak. Iya. Karena itu adalah amanah. Tapi jangan kita menyodorkan atau menjilat dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu untuk itu. Itu prinsip. Ya kan? Artinya begini juga, apa yang kita kerjakan ini adalah memang harus tulus dan ikhlas untuk itu. Karena kalau tidak begitu, kelihatan kan? Iya. Ada tulus yang dan ikhlas dan jangan juga seperti Noel ya, kira-kira gitu. Itu yang saya maksudkan, walaupun dia ketua umum, mantan ketua umum. Baik, Bung Andi Azwan, terima kasih atas perbincangannya. Penonton Ruang Konsensus, Bung Andi Azwan ini sangat terbuka, ya. Bahkan kalau toh relawan Prabowo Gibran ini tetap berjalan dan masyarakat memang memerlukan ada pendampingan di luar pemerintah, di luar partai, memang relawan ini memang sebaiknya tetap ada. Tetapi Bung Andi sendiri mengatakan jangan sampai ada kasus-kasus ya yang terjadi pada Noel misalnya, ya memanfaatkan jabatan ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum. Dan ini saya pikir sebuah pikiran yang positif dan kita harus dukung gitu loh. Kira-kira demikian, dan apapun yang terjadi ya Prabowo Gibran solid. Semoga kita tidak terjebak dalam hasutan ya dan propaganda negatif yang selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di luar sana. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.